Hai Tribuners, baik lagi nih di Tribun Lampung Travel. Tentunya bareng Ellen Octavia yang akan menemani kalian jalan-jalan di wisata-wisata yang ada di Lampung. Nah, kali ini kita akan kembali wisata kuliner di Tuan Cafe and Gallery. Nah, ini tuh tempatnya ada di Jalan Dr. Susilo nomor 101 Pahoman, Bandar Lampung. Pengen tahu kira-kira seperti apa Tuan Cafe and Gallery? Yuk ikutin. Hai Tribuners, nah kali ini kita sudah bersama dengan Pak Iwan. Beliau ini adalah pemilik dan owner dari Tuan Cafe and Gallery. Iya. Gimana kabarnya hari ini Pak Iwan? Baik, sehat. Sehat ya, Iya. alhamdulillah. Sapa dulu dong Tribuners, hai Tribuners. Begitu. Hai Tribuners. Oke. Nah Pak Iwan, hari ini kita mau tanya-tanya sedikit soal Tuan Cafe and Gallery. Nah, sebenarnya ini ada sejak kapan sih Tuan Cafe and Gallery ini? Ya, sekitar bulan Juli lah ya. Bulan Juli 2019. Berarti sekarang sudah setahun lebih sedikit lah ya. Iya. Lalu kenapa sih dinamai Tuan Cafe and Gallery? Kalau Tuan itu sebenarnya ngambil dari kata saya terakhir, Iwan. Dari Iwan. Tadinya mau tulisannya Tuan gitu loh, Tuan Iwan. Tapi mungkin dari perizinan jadi Tu2 jadi TWO. Sebenarnya tujuannya cuma itu sih. Kalau ada galerinya tadi, karena kebetulan kita juga adalah saya ketua alumni Fakultas Ekonomi Unila, sehingga kita membuat di sini juga kita jadikan sekretariat alumni yang mana kita memberdayakan mahasiswa-mahasiswa. Makanya di samping Cafe Tuan tadi itu ada workshop untuk baik ada yang alumni yang melukis, jual lukisan, ada juga yang cetak kaos. Kalau misalkan ada tamu yang mau datang ke sini, selfie atau foto, dan ingin ditaruh cetak di baju kaos, ya mungkin cuma nunggu aja 1 jam sudah jadi gitu, dicetakan kaos. Itulah makanya ada galeri tadi gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar kafe doang. Nggak, bukan sekedar kafe itu loh. Kita buat konsepnya seperti itu. Jadi memang di sini termasuk di kafenya sendiri memang banyak lukisan-lukisan itu. Betul. Salah satu mencirikan galeri itu tadi. Galeri tadi. Jadi kalau misalkan ada yang pengen dilukis mukanya atau apa, nanti tinggal kasih foto aja langsung dilukis. Mungkin nanti kita hubungi alumni kita yang bisa melukis gitu loh ya. Tempat kreativitas gitu. Kreativitas alumni maupun mahasiswa dari Ekonomi Unila. Lalu selain hal itu apa aja sih yang bisa dilakukan pengunjung di sini? Karena tadi kan waktu masuk nih tim Tribun ngelihat juga ada meeting room, kemudian galeri itu tadi. Jadi apa saja sih sebenarnya yang bisa dilakukan pengunjung ketika datang ke sini? Ya memang di kafe kita ini konsepnya lebih kepada familiar, kekeluargaan. Dan kalau misalkan ada tamu yang pengen lebih privacy, kita siapkan juga meeting room untuk kapasitas 25-30 orang. Kita juga sudah taruh fokus untuk kamera untuk menjelaskan lewat laptop atau di slide, ada juga di situ. Kenapa saya bilang keluargaan di sini? Karena rata-rata bukan hanya alumni ekonomi aja, alumni-alumni yang lain pun dari mana aja banyak ke sini, atau lebih ngetop atau viralnya KP-KP STW gitu kan, yang sudah berumur. Sebenarnya kita nggak juga, banyak juga makanan kita yang anak-anak muda juga suka. Tapi karena konsepnya kita ini ada musik, live musik, peralatan musik kita artinya yang sudah canggih lah. Jadi artinya orang ingin menyanyi atau apa di sini senang gitu loh. Dan sebelum corona, kita tuh tiap akhir bulan
pasti mengadai event tembang kenangan. Itu tiap akhir bulan ada acara tembang kenangan. Dan juga kita juga untuk kaula muda atau milenial, kita mengadakan lomba nyanyi. Pernah juga kita mengadakan lomba nyanyi untuk anak-anak yang SMP dan SLTA. Ya, SLTA lah, pernah dulu itu. Dan mungkin akan kita lebih lanjutkan berikutnya kalau sudah normal lagi. Semoga juga kondisinya segera inginnya normal. Iya, gitu. Iya, betul. Lalu itu tadi kan sudah disinggung sedikit mengenai fasilitas, salah satunya live musik, di mana pengunjung ketika datang bisa bernyanyi di Iya, sini. betul. Lalu ada fasilitas apa lagi sih selain itu? Iya, di sini juga kebetulan sebenarnya usaha ini kan istri yang mengelolanya. Jadi di samping galeri pun ada workshop lah, namanya Kue Kasta. Kue Kasta ini memproduksi ya kue-kue. Memang beliau di Jawa Barat, istri saya memang sudah sering mendagangkan kue online, secara online. Tapi sekarang dia menuangkan langsung di Lampung ini. Di samping galeri ada Kue Kasta namanya. Silakan coba. Kalau saya aja sering beli sendiri terus. Walaupun saya karena bagi saya pribadi nikmat lah kuenya gitu ya, recommended lah. Dan mungkin salah satu fasilitas lainnya termasuk meeting room, kemudian juga ada musola ya Pak ya? Ada musola, kita siapkan juga musola, meeting room. Kemudian kapasitas kita juga mungkin saya event-event yang besar pun pernah di sini ya, seperti dari Kominfo, dari pusat pernah 100 orang lebih. Ada pernah juga kita halal bihalal silaturahmi itu sekitar 150-an orang, 200 orang pun kita bisa fasilitasi. Kemarin juga ada banyak juga sekali asosiasi-asosiasi dari MUI juga, asosiasi apa mereka kalau mengadakan diskusi yang kemarin tuh APindo, Asosiasi Pengusaha Cleaning Service Indonesia, pembuatan sertifikasi cleaning service. Kemarin ya 3 hari yang lalu ya, hari Sabtu, mereka di sini uji kompetensi. Jadi kafe kita sangat luas. Tidak terbatas. Dan terbatas, iya. Iya betul. Kadang-kadang ada juga alumni kita yang guru dansa dan caca, namanya Pak Daud. Tiap hari seminggu biasanya 2 kali mereka itu mengadakan juga di sini lomba belajar berdansa lah atau caca gitu. Itulah, selain itu itulah kira-kira. Dan juga tempat kita kan saya rasa sangat strategis karena di Jalan Dr. Susilo, depan Dinas Kesehatan Kota yang mudah ditemukan, gampang sekali ditemukan gitu. Iya gitu Pak. Ya itu tadi kan kita bahas soal kafenya ya Pak. Kafe ya. Kafe tentunya sangat dekat dengan makanannya nih. Betul. Nah, lalu kalau di Tuan Cafe and Gallery ini makanan rekomendasinya apa, dan makanan-makanan yang dihidangkan tuh makanan seperti apa sih Pak? Mungkin tradisional kah atau western atau seperti apa? Sebenarnya perpaduan. Jadi yang di sini bisa ditemukan yang modern dan tradisional pun ada. Kenapa? Karena kalau misalkan yang modern, kita juga memiliki chef-chef yang muda-muda, yang selalu berkreasi. Ada juga salah satu chef kita yang pernah menjuarai tingkat nasional ya, nomor 2. Namanya siapa nih? Dede. Itu dia pernah di situ dengan inovasi nasi goreng mereka ya. Dan juga karena saya kebetulan senang makan dan menyukai makanan istri, sehingga yang tradisional pun kayak seperti sop iga, ayam tulang lunak, dituangkan juga di sini. Yang saya senengin, dan alhamdulillah ternyata banyak juga yang seneng dengan masakan makanan beliau. Karena saya hobi makan, makanya perut agak gendut gini kan. Gitulah kira-kira Mbak. Jadi makanan juga menjangkau berbagai kalangan ya Pak? Berbagai kalangan. Dari tapi anak-anak milenial betul. Bisa, dan bahkan tadi juga ada kue ya? Ada kue juga yang disukai anak-anak muda juga. Saya nggak ngerti nih makan makanan yang anak-anak ABG ini juga
Banyak juga, tapi saya nggak hafal Mbak, apa aja itu. Kebanyakan mereka take away atau apalah kira-kira kan. Dan juga mungkin satu yang saya perlu garis bawahi karena memang di sini karena corona jarang masuk datang ke sini, kita siap delivery gratis. Tapi dengan belanja minimum ya, minimum 50.000 di Bandar Lampung. 50.000 itu ya? Iya, di Bandar Lampung. Pak, tapi karena kita kan sekarang new normal ya. Nah, apa sih upaya yang dilakukan Tuan Cafe and Gallery sendiri untuk meningkatkan kenyamanan dari pengunjung yang datang kemari dalam rangka new normal ini? Ya, kita mengikuti dengan apa istilahnya aturan-aturan atau ya dari pertama kali di pintu masuk, security kita sudah cek suhu, kemudian tangannya disemprot sanitizer, wajib memakai masker, dan social distancing, agak jauh jaraknya. Dikasih tanda kali-kali seperti itulah. Dan setelah tamu juga keluar, kursi-kursi semua itu langsung kita sama waiters langsung dibersihkan lagi oleh sanitizer segala gitu ya. Begitulah kita untuk ikut mencegah supaya tidak masuknya penyakit corona di kafe kita. Jadi kita benar-benar clean and fit lah di sini gitu. Dan sangat menjamin pengunjung Sangat menjamin. kenyamanan, Betul. kebersihan itu dijaga begitu ya. Dijaga betul. Oh ini terima kasih loh Pak sudah mau hadir di Tribun TV ini nanti. Terima kasih sudah ngobrol. Lalu nanti kita akan jelajahi seisi Tuan Cafe ini dan akan mencoba masakannya. Masakannya, ya betul. Jadi jangan hanya dari mulut saya, tapi harus dicoba. Oke, nanti kita review ya Tribun nanti Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu chef di Tuan Cafe and Gallery. Silakan perkenalkan dirinya, chef. Halo, nama saya Wayan. Saya sebagai chef di Tuan Cafe. Oke. Nah, hari ini aku bakalan review ya, chef, dan aku bakalan nanya-nanya ini menu-menu yang spesialnya ya, recommended yang di best sellernya Tuan Cafe and Gallery. Oke. Dari yang paling sebelah aja deh, yang paling deket soal. Kalau ini ayam tulang lunak, kondimennya ada tempe, tahu, ada sambal. Udah lengkap banget ya? Yeah. Nah, satu porsi ini berapa sih, chef? 35. Belum PPN ya, Mbak? Oke, 35.000. Dan ini salah satu menu rekomendasi. Iya, best sellernya. Kira-kira apa sih, chef, yang biasanya paling disukain tuh apanya gitu? Apa mungkin dari dagingnya atau apa? Dari ayam sih, yang karena dia lembut dagingnya. Jadi karena dagingnya lembut, jadi mungkin banyak disukai gitu ya. Oke, kita kemudian geser di menu yang sebelahnya. Ini satu paket ya, sama nasi. Sama nasi ya. Jauhan banget nih kayak LDR-an nih. Biar kangen. Kita deketin ya. Oke, ini ada apa? Sop iga. Sop iga. Kalau kondimennya cuma ada nasi sama kerupuk. Dan harganya berapa nih? 38.000. Oke, nanti kita bakal cicipin, tapi nanti dulu karena kita mau memperkenalkan yang depan kita ini ada apa aja. Lalu yang di pojok sana ada apa nih, chef? Ada strudel banana coklat. Oke. Strudel banana cheese, banana cake, kelapa tart, pai buah. Oke, pai buah. Kalau yang satu ini lagi namanya risol ayam, kalau ini supa sup, kalau ini somai. Jadi ini makanan-makanan ringannya ya. Dan selain makanan-makanan berat di sini tuh menjual kue-kue begitu ya. Kue kasta namanya. Oke, namanya kue kasta. Dan di situ juga bisa kalau misalnya bener sih pengen pesan kue ulang tahun, anniversary gitu juga bisa. Dan tapi itu made by order ya. Jadi order dulu baru nanti dibuatkan. Oke, chef, sekarang aku mau review, aku mau cicip satu-satu. Silahkan. Oke, dari yang mana ya? Kalau mau sih yang snack dulu aja, Mbak. Oke, yang snack dulu aja. Contoh kayak gini, biar ringan-ringan dulu, baru berat. Oke. Ini risol ayam. Ini isinya ayam ya? Ayam sama sayuran pastinya.
Gimana? Teksturnya tuh lembut banget, tapi crunchy di luar. Iya. Nah, kan? Karena dia dibalur sama tepung panir. Jadi dia crispy. Dan ayamnya tuh terasa banget. Ini enak banget. Yang tadi berapa sih? Kalau ini 18.000. Oke, 18. Ini kalau tadi kan habis hujan ya. Ada yang anget-anget begini ya. Oke. Ini enak banget, bisa jadi salah satu pilihan camilan kalau kalian datang ke Tuan Cafe. Tuan Cafe. Oke, kita lanjut ke mungkin menu basah yang manis boleh? Yang manis ini ada banyak sih pilihannya. Aku mau cobain yang mana ya ini ya? Semua enak sih, Mbak. Kalian recommended yang mana nih? Yang paling laku ya ini, Mbak, strudel. Oke, ini apa nih Yang istimewa cheese. dari Kalau kita langsung buat gitu loh, Mbak, nggak nyetok. Jadi siapa order kita buat. Jadi fresh dia dari open langsung. Ini ada pisangnya ya? Iya, pisang banana ini cheese. Oh, ini Ini coklat. kerasa banget, kejunya juga mantap banget dan nggak pelit. Ini enak banget sih. Ini enak banget. Ya, salah satu paling best seller juga sih, Mbak. Oh, oke. Pantes banget ini jadi best seller di sini karena memang rasanya enak banget. Terus teksturnya tuh lembut, pisangnya kerasa, tapi nggak pisang banget karena percampuran antara pisang sama keju. kejunya tuh beneran ngeblend dan enak banget. Oke, mungkin aku sama cicipin yang painya Pai buah ya. Ini pai buah. Coba kita cicipin bedanya pai buah di sini sama yang di tempat lain apa ya? Apa ya? Ini krimnya tuh lumer banget dan buah-buahannya ini ada buah-buahan apa aja sih? Kayak nyampur Yes, dan mangga. Oke, mangga ya? Enak banget. Ada rasa susunya, kemudian ada rasa mangganya. Oke, enak banget. Ini apa ya? Ini di kasta ya namanya? Iya, kue kasta. Dan kalau yang painya ini satu porsi isinya berapa? 3. Oke, 3 begini. Berapa harganya? 12.000. Golok masih cuek banget 12.000 begitu dia. Ini cuek banget nih kayaknya Tribuners enggak ya? Enggak sih, biasa aja sih, Mbak. Oke. Tapi aku pengen nyobain kalau yang ini tadi apa? Banana cake. Banana cake. Kalau juga enak ini, Mbak. Ini lembut banget. Oh, ini enak banget sih Tribuners. Kalian harus banget cobain kalau kesini. Aku paling suka, ini semua enak, tapi aku paling suka adalah yang mana, ini Mbak? nih. Oh, strudel. Oke. Ini biasanya jadi recommended Iya, juga benar ya? ya. Karena udah langsung dari open. Kita buat langsung, asal ada order kita langsung buat. Oke, jadi memang Tanpa fresh nyetok. banget. Oke, lalu kita akan, aku pengen yang gurih-gurih di sebelah Oke, sana boleh? somai. Nah, Tribuners, kita mau cobain somainya dari Tuan Cafe and Gallery. Ini isinya ada berapa porsi sih? Ini Ada kayak isi berapa? 4. Nyontek dulu ya? Enggak sih. Oke. Ada 4 somai. Ini kalau misalnya Tribuners pengen camilan itu tadi kan yang manis-manis udah tuh. Di sini juga ada yang gurih. Gurih-gurih. Gimana? Enak banget ya. Ya. Iya. Kalau untuk somai ini tadi harganya berapa, Cak? Berapa ya tadi? 18.000. Dan ini ikannya terasa banget. Karena pure ikan semua. Bumbunya juga gurih, manisnya pas. Ini enak juga. Terus yang nggak suka manis, mau yang gurih-gurih, bisa cobain somai di Tuan Cafe. Nah, kalau sekarang aku makanan berat. Oke. Nyaman dulu ya. Kayaknya sih itu ya. Oke.
tadi kata chef kan Ayam. disukain karena ayamnya yang empuk. Oke, kita buktikan ya Tribuners. Kameranya situ, sana sini ya Mbak ya. Ini banyak fansnya ya. Oh, haters bukan fans haters sih sebenarnya. Jadi sama haters harus tetap humble gitu ya. Benar. Nih, aku nggak susah banget kan ngambilnya walaupun pakai sendok ya nggak harus pakai tangan ya. Iya. Bener-bener empuk banget. Aku mau cobain sama sambelnya. Oke. Beneran empuk. Terus bumbunya meresap Benar. dengan sempurna. Ini gimana chef masaknya? Itu rahasia lah. Rahasia ya. Rasa resep. Ini beneran empuk dari bumbunya tuh terasa sampai ke dalam-dalamnya ya. Maksudnya meresepnya tuh sempurna gitu loh chef. Karena proses masaknya lumayan panjang. Oke. Diapain dulu? Direbus dulu pakai bumbu begitu. Oke, itu berapa lama? Bisa sampai sejaman. Wow. Karena biar sampai empuk deh bener. Oke, lalu di sini udah lengkap banget ya chef. Kalau misalnya pengen Dia pengen makan berat, kenyang gitu. Salah satunya recommended gitu. Oke. Ini wajib banget kalian cobain, apalagi buat yang nggak suka keras ya, nggak mau ribet apalagi kalau lagi makan sama gebetan kita kan biasanya harus kelihatan cantik begitu kan. Bener. Jadi cocok banget deh ini. Oke, lalu kita ke Sop iga Ini aku cobain ininya. plus nasi. Nggak makan nasi tah? Lagi diet. Jadi kita mau cicipin aja. Oh iya juga ya. Terus setelah ini baru kita makan. Di belakang kamera lah ya, biar nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan. Oke. Kalau dari sop iganya ini, kira-kira apa nih chef yang paling membedakan sop iga Kalau kita, ini sama kalau sop iganya itu kita pure benar-benar dari kaldunya itu juga benar dari proses rebusannya itu. Sama iganya juga dagingnya banyak benar. Mana lembut? lembut banget, terus rasanya nendang. Kuahnya tuh karena mungkin itu tadi ya Kuah kaldu. hasil kuah kaldu dari dagingnya ini, dari iganya ini, jadi mantep banget lah. Ini chef yang masak ini? Iya. Jadi ini semuanya apa? Enggak sih, ada tim juga, ada Oke, tim. ada tim. Enggak sendiri juga, kalau sendiri kelengar juga gitu. Kelengar juga ya. Tapi ini kalau cocok banget sih makan makanan yang recommended, apalagi karena Tuan Cafe ini kan untuk semua kalangan ya, biasanya untuk keluarga, kemudian untuk teman-teman, untuk ibu-ibu arisan mungkin, kemudian teman-teman yang mau reuni gitu. Jadi karena menunya sangat beragam, ini cocok banget kalau didatengin bareng keluarga. Iya, gitu, benar. chef, ya. Dan semua kalangan, karena kan biasanya anak-anak muda suka yang manis, kalau yang Orang udah tua agak berumur biasanya suka yang menghindari yang gurih. manis dulu gitu kan. Benar. Jadi sangat cocok. Ini mohon maaf, ini nggak disuruh minum chef. Waduh, pipetnya ada nggak? Ada kok, ada. Aku bukain aja ya. Oke, boleh. Ini ada apa sih chef? Yang merah sama yang kuning. Kalau yang merah itu melon. Oke, melon. Semangka deh. Aduh, diprotes. Sorry ya. Dekat dulu ya, Kak ya. Ini lagi mikirin apa nih? Terus Mas nanti dekat ya, Mas. Yang dekat Kalau yang tahu tadi ya. salah nyebut itu dekat aja. yang dikasih tahu juga, oke ini melon. Ngangkut aja ya, Mbak ya. Oke, ini jus ya. Ini jus jeruk. Sama semangka tadi salah. Oke. Juga ya. Kalau udah makan makanan yang berat-berat ini biasanya segar-segar kalau misalnya minum jus gitu ya. Benar. Oke. Ada minum tradisional juga ada, teman. Nah iya, ini sebenarnya yang mau dibahas gitu dari tadi ini. Biasanya kalau aku pribadi ya, nemuin kayak gini tuh di Jawa. Iya, benar di Jawa. Ke Jogja biasanya selalu minum ini karena yang khas banget gitu. Iya, Ternyata benar. bisa ditemuin di Tuan Tuan Cafe. Cafe. Wah, apa nih?
Wedang uhuy namanya. Wedang? Uhuy. Kok uhuy sih? Jadi Emang suka bercanda nih kayaknya chefnya nih. Ini ada wedang uhuy, ini bercampuran dari apa sih chef? Ini kan ada rempah-rempahnya ya. iya banyak sih rempah-rempahnya Mbak. Ini biasanya Ada tuh jahe. cocok kalau misalnya diminum lagi habis hujan. Cuaca-cuaca mendung lah. Kemudian yang butuh kehangatan gitu ya. Yang jomblo lah ya. Aduh, agak curhat ya Anda. Ini gula batunya Mbak. Oke. Dicampurin sama situ. Sorry ya Mbak. Biasanya nemuin kayak gini di Jogja. Iya, Ternyata benar. di Tuan Cafe and Gallery ada. Sorry ya Mbak. Ini gulanya gula apa sih? Gula batu. Oke. Tapi selain wedang ubuh, di sini ada wedang-wedang lainnya ya katanya ya? Iya ada Ada wedang apa aja tuh? wedang empon. Oke, empon-empon. Olah. Wedang empon-empon itu kan biasanya untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Apalagi kalau lagi masa pandemi begitu. Iya. Bisa banget nih Tribuners kalau misalnya pengen cari yang wedang-wedang begini. Oke. Cicipin ya, Chef. Ini anget banget, aromanya enak banget. Karena dari rempah-rempah. Aku suka banget ini chef. Kalau misalnya ke Jogja selalu nyari ini dan Oh, ketemu sekarang udah ada di Tuan Cafe. Iya, ketemu ini tuh kayak ada wedang uhu di sini. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Jawa. Iya, ya. Benar. Oke, nah Tribuners itu tadi dia review makanan kita bareng Chef Wayan. Iya, oke. Terima kasih Chef Oke. Wayan. Ini pembawanya emang bahagia begini ya. Jadi kan jadi bahagia begitu. Oke. Kenapa lagi jatuh cinta atau Enggak lagi sih, lagi seneng aja. seneng ya bisa ketemu Tribuners gitu ya? Asli. Oke, sapa dulu Tribuners. Hai. Nah, Tribuners, kalau misalnya kalian pengen cicipin makan-makanan semua Join. dari review itu bisa datang aja langsung ke Tuan Cafe and Gallery. Atau kalau misalnya mau ketemu Waduh. Wayan, oh enggak, beliau di belakang ya, di Nggak dapur bisa ya, ke jadi depan. nggak bisa ditemui ya. Jadi Sibuk. ditemuinya di Tribun TV Lampung aja deh. Oke. Oke, terima kasih Mbak. Dadah. Dadah. Nah, Tribuners, itu tadi dia jalan-jalan kita hari ini, wisata kuliner di Tuan Cafe and Gallery. Dan buat kalian yang pengen banget datang ke sini, pengen cobain makanan yang tadi udah kita cicipin, bisa langsung datang aja di Tuan Cafe and Gallery. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan Tribun TV Lampung yang tayang setiap hari jam 13.30 sampai dengan selesai di live streamnya Facebook Tribun Lampung. See you, bye!